Assalamualaikum Sobat Inspirasi. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Inspirasi, sudah ngopi atau ngeteh? Secangkir kopi, secangkir teh menggugah inspirasi. Secarik inspirasi melahirkan ide, dan ide-ide menuntun langkah-langkah kita. Jadi semua hal dimulai dari kepala, dari otak yang dipandu dengan hati, perasaan kita. Kalau kamu sebut nama-nama band ini, apakah saya mengenalnya? Iron Maiden, Coldplay ya, Girls School Band, Primal Scream, Arctic Monkeys, Madness, Kiane, The Last Dinner Party. Itu adalah nama-nama grup band terkenal yang masih ada dari Inggris. Ini saya ambil dari Inggris. Nanti kutub yang sebelahnya adalah Amerika. Kenapa saya ambil Inggris dan Amerika? Karena ini yang mewakili dari topik kita malam ini. Mungkin ada Australia, ada New Zealand, tapi itu kecil. Penyanyi solo dari Amerika, Taylor Swift, Beyonce, Doja Cat, Miley Cyrus, Charlie Puth, dan Kapel Roable. Ini adalah penyanyi-penyanyi solo yang terkenal dari Amerika. Di Amerika ada grup band, tapi jarang. Di Inggris ada penyanyi solo, tapi jarang. Grup band legendaris Inggris, The Beatles, Queen, Rolling Stone, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who, usianya lebih panjang kalau yang dari Inggris. Grup band legend dari USA, Amerika, The Eagles, Bruce Springsteen, Beach Boys, Kiss, dan Grateful. Tidak legend banget. Mungkin banyak grup lain yang belum saya sebut, tapi itu kurang mewakili legendarisnya. Nah, Inggris, budaya grup band itu kuat. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, tradisi kolektif. Musik di Inggris sejak awal 1960-an, The Beatles, Rolling Stone, The Who, The Queen, Oasis, dan Coldplay berakar pada band culture, berakar pada
budaya band, kerja tim di sini, formasi tetap, identitas grup kuat. Jadi bukan identitas pribadi, tapi identitas grup. Kedua, faktor sosial. Di Inggris, musik sering lahir dari komunitas kecil, seperti pub, kafe-kafe, band sekolah. Ibaratnya, kita bikin musik bareng-bareng, begitu. Ketiga, edukasi musik dan media. Di sana, di Inggris ya, radio dan label di Inggris itu BBC, NME, Melody Maker itu mendorong grup band sebagai unit kreatif, bukan solois. Amerika Serikat, budayanya individual star, bintang individual. Tradisi mereka adalah personal branding. Jadi istilah personal branding di marketing itu banyak dipakai di Amerika, menonjolkan figur individu. Louis Armstrong, nama-nama Elvis Presley, Aretha Franklin, Michael Jackson, serta Madonna. Pasar industrinya besar di Amerika. Jadi industri hiburan di Amerika itu berorientasi star system. Jadi sistem star, bintang, menciptakan ikon yang bisa menjual merek, gaya hidup, dan merchandise pribadi, barang-barang pribadi, handphone, pakaian gitu ya. Genre yang menonjol di solois itu adalah R&B, hip hop, dan pop Amerika. Faktor lainnya, durabilitas grup di Inggris. Durabilitas itu jangka panjang ya, awet gitu. Karena konsep kolektif dan eksperimental. The Beatles, Queen, kolaboratif dalam mengusung ide-ide lagu. Amerika, kompetisinya tinggi, ego kreatif, jadi kreativitas individu lebih besar di Amerika, menonjolkan ego. Banyak grup pecah setelah sukses. Jadi banyak grup band di Amerika itu setelah mencapai puncak, habis itu pecah. Destiny Child misalnya, Beyonce gitu, NSYNC, dan Justin Timberlake, contoh-contohnya. Kesimpulannya, Inggris itu adalah band mindset, ya kan, berkelompok. Amerika itu adalah individual superstar mindset. Ya, pasti ada pengecualian ya. Inggris itu Adele, Ed Sheeran itu individual, tapi itu juga dia nanti di belakang dia akan kolaboratif. USA, Amerika, ada juga grup-grup yang terkenal, Eagles, Foo Fighters, dan Red Hot Chili Pepper. Itu dari Amerika. Mereka eksis juga, tapi jarang gitu. Menjadi band itu adalah hidup dalam tim, seperti The Beatles, Queen, meniti karir sinkron dengan ego orang lain. Jadi sharing dengan orang lain, satu grupnya. Walaupun The Beatles itu
motornya ada di John Lennon dan McCartney, Paul McCartney. Tapi dia berkelompok. Queen juga tanpa Freddie Mercury nggak ada Queen. Tapi dia tetap berkelompok. Ada seni dalam berbagi peran. Yang vokalis dia melakukan tugasnya, yang pegang bass dia ahli di bidangnya, yang rhythm, yang drum, dan lain-lain. Kelebihannya ada dukungan emosional dan ide kolektif, tanggung jawab tersebar ke seluruh anggota. Jadi maksudnya gini, kalau ngumpul mereka itu apa ya, ada aura untuk kreatif dan mereka saling berdiskusi. Jadi idenya itu kolektif, walaupun tadi ada motornya tapi yang lain mendukung. Tantangannya memang untuk berkumpul dalam sebuah grup band itu harus tahan ego dari perbedaan visi teman-temannya, ya, ritme orang lain. Ini cocok untuk pribadi yang berkolaborasi dan kerja bareng-bareng. Sekarang kita lihat menjadi solois. Menjadi solois itu meniti karir sendiri, mengandalkan suara, gaya, arah pribadi itu sendiri. Contohnya Michael Jackson, Amerika kan, Mariah Carey, Amerika kan. Jadi yang menonjol satu orang itu. Kelebihannya, kendali penuh ada di tangan dia, ya, seorang itu. Michael Jackson, Mariah Carey, Madonna gitu. Dan visi dan keputusannya semua suksesnya kerja sendiri. Tantangannya tidak ada tempat bersandar. Kalau gagal tanggung sendiri, harus kuat secara mental dan konsisten membangun personal brand. Jadi harus kuat dia membangun merek dia, personal dia. Ini cocok untuk pribadi yang punya visi kuat, daya tahannya tinggi, lebih mudah fokus jika bekerja sendiri. Nah, namun ada jalan tengahnya nih, berkarir mandiri tapi tetap kolaboratif. Contohnya Ed Sheeran dan Adele. Mereka berdua itu main solo, tapi terbuka untuk kolaborasi dengan orang lain. Hidup dan karir solo dalam tanggung jawab, solo aja. Kita hidup ya, dan kita berkarir, itu tanggung jawab itu solo aja, individu. Tapi dalam berkolaborasi dengan orang lain, ya kan, kita tidak menutup diri. Teman-teman, teman inspirasi, kadang hidup kita itu minta kita untuk memilih menjadi bagian dari orkestra atau solois di panggung sendiri. Anda yang milih. Yang penting bukan di mana kita berdiri, tapi bagaimana kita menjaga nada. Kita tetap selaras dengan diri sendiri dan dengan sesama. Begitulah kira-kira inspirasi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.